Hayal gitu Ya ya. orang baca komik apa itu salah, itu sudah hayalan. Oh iya. Cut dulu. Cut. Birin, orangnya mana nih? Loh, hilang. Orangnya izin mau ke ke apa namanya tuh? Oh. Jadi nah, berhubung orang yang dada Birin, jadi sekarang aku yang betakun Birin. Jadi nama asli siapa? Sabirin. Sudah punya pacar belum? Belum. Belum. Menikah sudah. Sudah. Ada apa namanya? Zimbabwe. Siapa tahu jodoh Hikam tuh ada di Zimbabwe itu Birin. Jadi saking jauhnya jodoh Hikam tuh dia perlu perjalanan sampai mungkin perlu waktu 10-15 tahun lah baru ketemu itu. Tuhan mana sudah. Oke, orangnya datang sudah. Halo Julak, dan ini satu bintang tamu yang udah lama banget saya tunggu nih sampai ya baru datang, Mas Birin. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, kabar kita baik. Kalau sebaik senyum Birin sudah baik. Iya. Pokoknya memang ekspresinya tetap ceria memang ya. Tetap ceria. Seperti karakternya ya memang tetap ceria. Kalau kami tetap ceria, Birin tetap ceria ya kan, walaupun di bawah itu tadi kan dikejar-kejar debt collector kalau Birin belum bayar angsuran gua. Iya kan, angsurannya belum bayar. Jadi ada nunggu di bawah. Mungkin nunggu kami selesai baru. Jadi kami tetap ceria itu Birin lah ya itu. Jadi mumpung masih di sini, nanti kalau turun berarti ditungguin langsung. Kami tetap ceria. Oh iya, ngomong-ngomong, nama aslinya Mas Birin sebenarnya siapa? Nama asli sebenarnya Sabirin aja. Tapi karena di karakter kan kita banyak bikin karakter, ada ya Julak Lamak. Kemarin kalau saya bikin di Facebook sendiri sih Busu Lamak, karena saya asli kan orang Kutai. Benar. Nah itu. Jadi orang banyak nggak tahu. Nah kenapa saya sekarang tuh jadi banyak ke lari busuk? Pakaian saya sudah identik ke Kutai, celana Kutai, topi Kutai yang kemarin. Makanya pakai karakter gitu ya. Dia saking Kutainya itulah. Jadi semua Kutai, kucingnya pun dari Kutai diambilnya. Fanatik banget dengan suku. Oh iya. Kutai. Oh berarti itu baru bagus banget dia ibaratnya dia. Nama asli. Nama aslinya. Tapi tetap di video namanya Birin Lamak. Birin Lamak. Ada namanya. Ada. Soalnya kalau pakai nama lain kayak pakai nama Charles, pakai Thomas, pakai Ariel apa segala enggak cocok. Alex. Dia kalau gitu. Pakai nama lain garing langsung. Oh iya. Enggak sesuai nama, keberatan nama, sudah badannya berat kok, tambah nama lagi. Jadi namanya tetap Birin Lamak. Iya. Jangan-jangan biasanya kan kalau seandainya orang tuh enggak cocok satu nama biasanya di tasmia ulang tasmia ulang kan. Birin enggak pernah juga di tasmia ulang. Pernah dulu. Oh, pernah. Pernah sekali. Berapa kali tasmian jadinya? Dua kali jadinya. Oh, dulu Sabirin begitu menikah kemarin ya bilangnya sih kamu harus rubah nama nih. Jadi apa? Taufik Sabirin. Taufik Sabirin. Ini Taufik Sabirin. Baru tahu Birin namanya. Taufik Sabirin. Tahu. Nah, itu. Jadi Taufik Sabirin. Taufik. Tapi begitu saya kembali lagi ke ada keluarga, enggak masalah ke situ banyak. Enggak masalah gitu. Enggak masalah. Rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Tuhan gitu. Oke. Kalau Taufik Sabirin cocok Birin Taufik Sabirin. Cocok sebenarnya, bagus banget sebenarnya. Tambahnya Alexander di belakangnya itu lebih bagus lagi. Oh iya jangan. Sabirin. Terus Julak nih, saya kan kenalnya Julak Atuy. Betul. Nah, di podcast ini saya mau tanya nama aslinya mumpung ini ketemu langsung betul. ada benar. Julak. Kalau nama asli itu dulu namanya kan dengar dari keluarga ngasih tahu dulu namanya Subhan Pauji, Birin. Subhan Pauji. Ya betul serius itu. Awalnya Subhan Pauji. Cuma kemarin tuh sempat penggaringan. Ya. Penggaringan juga berarti. Ya kurus bujur. Oh malah penggaringan semua jadi. Nama enggak cocok. Kurus. Saking kurusnya tuh katanya sampai kalau menempel di daun pisang tuh menempel. Saking kurusnya. Kain tuh enggak bisa Birin. Ya. Saking kurusnya itu. Ya itu. Jadi akhirnya ganti nama, ya kan? Ganti nama. Marjuki. Berarti tasmia ulang juga berarti nih. Tasmiyah ulang. Tasmiyah ulang juga. Jadi panggilan Juki. Pakai Z Zuki. Benar. Jadi itu, Juki. Jadi Zuki. Terus kenapa sampai kok jauh-jauhnya dari Juki ke Julak Atuy gitu? Julak Atuy itu dia aja, cuma dikisah aja. Oh, dikisah aja berarti. Dikisah di dalam karakter kalau Julak Atuy. Julak Atuy.
Terus Julak Atu itu memang ada orang yang punya nama itu di apa kampung. memang Julak Atu sendiri yang Sebetulnya buat-buat gitu? nama-nama yang di video kami buat tuh kebanyakan nama-nama orang yang ada di kampung. Nah, kayak Julak Atu itu memang ada orangnya di kampung. Oh, memang ada Memang orangnya. ada, sama Birin Lamak. Birin tuh memang ada orangnya di kampung. Birin Lamak juga Ya, ada memang ya, orangnya. Sabirin namanya. Dulu Sabirin. namanya Taufik Sabirin, ya kan? Taufik Sabirin. Sabirin. Ada sama namanya. Jadi setiap pas lagi bikin itu kan nih siapa namanya? Ingat orang kampung ya sudah pakai Julak Atuy. Namanya Julak Atuy. Itu juga sudah izin kemarin kan dengan keluarganya kan. Tapi keluarga paham aja kan. Paham. Tapi Iya kalau benar-benar. Iya itu kan bisa jadi dikomplain ya sama Iya. keluarganya. Tapi- Kenapa nggak ngambil Iya. namanya gitu? Tapi kalau misalnya di komplain apa enggak kan sebetulnya nama itu kan ibaratnya banyak. Ada nama orang misalnya Sabirin ya kan. Iya. Ya. Dari Sabirin tuh banyak yang pakai nama Sabirin di kampung-kampung banyak nama orang. Jadi nama tuh ibaratnya universal. Iya. Universal Ya kan? ya. Cuma karena di kampung ada nama Jul Atoy, jadi oh ini pakai nama orang kampung, Orang ya kan. kampung. Walaupun orang yang punya tahu kan pakai nama Jul Atoy harus izin dulu, bilang apa segala. Benar-benar. Ya. Terus dengan Julak Atu ini apakah misalnya yang diperankan selama ini apakah memang karakternya yang Julak Atu sendiri maksudnya Julak apa memang dibikin gitu atau misalnya memang dari Julak Atu? Mas. Enggak. Anu, Oh ya promosi. Keberatan. tangannya berat gitu. Oh ya ya. kan. Harus Jadi ada penyimbangnya ada- kayaknya di ada. sebelahnya ya benar. Enggak, Penyimbang. sebelahnya sudah ada Birin. Oh, sudah ada Birin. Ya, jadi kita nyimbangan ini ya kan. Ya kan berat sama berat. Wah, jadi Maksudnya karakternya Julak Atu kan apa memang yang diperankan selama ini memang begitu buta kan sebagainya misalnya tuh, seorang apakah gimana aslinya itu? memang seperti itu apa memang cuman dalam cerita doang gitu Julak kalau Atu gitu. kalau itu cuma dalam kisah aja ya Oh, kan? dalam kisah. Ya, sehari-harinya tuh orang keren ya. Orang keren, penampilan anak muda. Terus? Kalau di video tuh kan penampilan orang tua. Ya, benar. Bisa. Macam-macam, ada yang buta, ada preman apa segala. Jadi ketika melihat langsung orangnya kaget, ternyata orangnya muda. Ya kan? Bener, pasti. Sekarang Ya. saya aja terus terang kaget loh. Ya, itu biasa itu memang. Tapi jangan dipuji. Kalau cowok kok sering muji Julak muda apa segala itu bahaya tuh. Malamnya di mimpi kuyang. Gitu. jangan dipuji. Oh, berarti nggak boleh dipuji berarti. Jangan, bahaya. Nggak usah. Terus awal perkenalan kalian ini sejak kapan? Jawab Birin. Kalau Ya, kami Birin dulu. kenalnya, itu kami kuliah. Oh, kuliah. Berarti dari Sama-sama. kuliah itu sudah sama-sama gitu. Ya, di Poltek. Oh iya. Masuk tahun 99. Cuman kami setelah itu lulus. Heeh. Nah, udah masing-masing. Masing-masing. Nah, Sebelum kuliah apa misalnya dari kecil kan memang udah Nggak ada. kenal gitu. Nggak ada. Oh, berarti saat kuliah doang ya. cuman sekarang ini baru ketahuan kalau si Irwan itu siapa? Adik kakak? Kakak itu Kakak itu teman SMA. Oh, teman SMA. Iya, teman kakaknya, SMA. kakaknya Kakaknya. Julak ini. Oh iya. Ah, ini kan adiknya dia. Iya benar benar. Nah, itu. Lain Nah, aku bapaknya Birin. Itu asal ketemunya. Ya. di situ awalnya ya Ah, baru kuliah. gitu. Apa memang dari kuliah langsung bikin misalnya bikin video atau Ada kemarin. Kisahkan Birin. Tuh. Iya benar benar. Kemarin kan Jadi kayak kita ini kisahnya ya kalau jadi terus lanjut. Oh ya. jadi ketemu Birin ini kan pas zaman kuliah bahwa dari semester 1 Heeh. sampai semester 6 berapa itu berapa semester itu? 6 Semester 6 6. ya semester 6 itu kita sekelas Heeh. ya kan sebetulnya munyak juga melihatnya sudah wah iya munyak ketemu harusnya ganti-ganti. Jadi Kok itu sudah, terus iya. gitu ya? Iya, itu aja munyak kita. Jadi sudah kenal itu sudah. Pas kebetulan kita nih suka dengan film Stephen Chow Iya, ya kan. sama-sama Stephen Chow. suka. Oh sama-sama suka. Ya, Makanya menjadi akrab gitu ya. Iya. Sama hobi ibaratnya favoritnya Iya. sama gitu. Sebetulnya yang bikin kita akrab tuh satu aja kemarin tuh. Apa yang Berhubung Birin ini kemarin banyak duit, kita sering berhutang. Jadi kita kalau kita butuh duit ya kan, kita dipinjamin. Dipinjamin gitu ya. Ke kantin Makanya- minta bayarin. Ke kantin itulah sudah ya. Makanya semakin dekat gara-gara bisa pinjam uang gitu ya. Ya, atau itu. ngeredit kan atau Nah, dari dulu. Jadi itu sudah ya, kenal kita foto-foto unik-unik lucu-lucu kan. Zaman dulu nggak ada dulu video dulu Nggak YouTube ada. nggak ada. Akhirnya nggak ada. bikin film yang biasa yang pakai berdua CD. sudah berarti. Ada kami Teman ada. Kita berempat dulu. Oh, berempat ya. Sama ada satu lagi Pipin, Ipul itu kita ada gengnya dulu, Ada. geng. Geng akrabnya. Oh, geng akrabnya. Ada. Akhirnya sampai sekarang ya. Ya, masih. Tapi ada enggak profesi-profesi lain yang mungkin Julak dulu kali. Ada enggak profesi lain sebelum misalnya bikin konten ini?
sebelum konten ini, misalnya habis kuliah, misalnya contoh, misalnya ada kerja apa gitu kan, banyak profesinya apa gitu. Dulu habis kuliah itu banyak dulu kerjaan macam-macam, mulai dari jadi sales yang pintu ke pintu, ngetok pintu ke pintu itu. Wah, pokoknya kita hal yang sales motor. Sales birin kayak. Berarti dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar atau misalnya seperti itu. Ya, rumah ke rumah pasar. Sales ini yang alat elektronik gitu. Alat-alat elektronik Kalau Columbus, tapi dulu simpatik. Tapi kan Columbus mebel kan ya kalau nggak salah ya. Enggak, itu yang ada TV, CD campur elektronik sama campur rumah tangga lah. Itu dulu habis itu sempat paling lama di leasing ya, lama juga. Itu aja berarti profesinya. Ya, di leasing itu jadi BM kemarin. Kalau Birin sendiri ada profesi sebelum BM tau nggak? BM apa BM? BM nggak ngerti. BM itu kan untuk ini apa? Sales ini lapangan. Hubungan marketing. Iya. Marketing ya, pokoknya yang biasanya dari rumah ke rumah gitu ya. Iya. Terus kalau Birin sendiri ada profesi sebelumnya? Sebelum kuliah itu mandikan mayat, mandikan orang gila. Dulu. Yang penting jangan mandikan buaya. Mandikan ada keahliannya banyak. Oh iya kan? Dukun. Dukun enggak? Kalau saya paranormal gitu ya. Banyak dulu. Istilahnya dari sebelum kuliah memang kerja kan punya orang tua taksi A saya pernah narik. Taksi. Naksi. Dari SMP, SMA saya narik udah. Taksi argo gitu maksudnya? Bukan. Taksi umum angkot gitu ya? Angkot. Terus punya kapal sendiri dulu, alhamdulillah kan ke pedalaman. Kapal Titanic itu, kapal Titanic. Kapal kayu. Daerah Muara Wahau. Titanic. Skoci. Jadi sempat jadi juragan juga, juragan kapal bisa. Pernah juga jadi juragan? Bukan pernah, emang itu gantian. Gantian setengah hari, setengah malam itu jatah untuk juragan masing-masing udah. Gitu. Jadi juragan gitu ya. Ikut. Pokoknya setiap misalnya kapal ke hulu ikut ya. Sampai ke hulu mana? Sampai ke Wahau. Ke Wahau ya. Iya, daerah Kutai Timur. Jadi pernah pokoknya ikut ya. Tapi bisa jadi nakoda namanya kalau. Iya, nakoda betul. Dia pakai kapal pelampung. Nakoda. Jadi banyak dulu lah. Sekaligus saya juga naksi juga di darat kemarin travel. Naksi ikut travel gitu ya? Tapi bukan travel umum, travel pribadi aja. Travel pribadi. Dari kampung ke kampung. Taksi A. Lain. Mobil pribadi. Mobil pribadi, Kijang. Kijangnya, Kijang itu ya? Yang putih kita kuliah kemarin. Yang kemarin kasus itu yang Kijang dibawa lari itu. Ikan lain. Nah itu, jadi semua lah saya kemarin. Iya. Akhirnya begitu sebelum ketemu ini juga sama-sama di MCF. Sales motor. Jadi ketemunya di situ. Iya, CMO kami dulu. Terus kenapa awalnya kok tiba-tiba mau misalnya bikin video lagi, konten seperti sekarang lah? Itu gimana awal kemarin? Awalnya jadi dulu. Kemarin tuh pas lagi bikin video ya kan. Namanya apa kemarin? Licak dulu. Licak ya. Pertama ya, video pertama gitu ya. Wah, pertama kali ada waktu zaman kuliah. Ini yang sudah masuk ke YouTube kan Licak dulu. Licak 2014 sampai sekarang. Cuma enggak aktif lagi sudah. Bikin karakter kan selama main dengan orang nih kayaknya ada yang kurang nih, ulang ada yang enggak cocok ini. Yang tukang umpan apa segala. Iya, karena kalau komedian itu kan sebenarnya tidak semudah itu kan, harus ada main umpan gitu. Ada ininya. Jadi siapa nih? Jadi waktu syuting itu kan dengan yang kurang cocok nih. Pas waktu itu enggak sengaja tinjak kayak kucing. Baru ingat. Terus apa hubungannya dengan Birin? Ada. Abis ya. Si Birin bilang kan. Ingat Birin langsung. Ingat Birin sudah panggil. Ayo Birin ikut main. Paham sudah, karena sudah saling paham kalau karakternya. Sudah itu juga. Cuma adegannya banyak adegan jadi orang yang teraniaya. Biasa sudah. Pokoknya dia niaya gitu. Dipukulin, diapain lah. Tapi kemarin tuh kalau misalnya berkelahi selalu kalah. Tapi kemarin selalu kalah ya. Kemarin waktu bikin video judulnya Preman Lemah Bulu, dia karakternya beda. Dia kelahi menang terus. Menang terus. Pokoknya jadi jagoannya lah pokoknya. Jagoannya, tapi ujungnya mati ditusuk. Mati kena tusuk. Ibaratnya dikasih pemeran utama, nanti ujung-ujungnya dia juga yang mati. Itu jagoan sementara. Preman Lemah Bulu. Oh iya. Pernah nonton. Nah, itu sudah.
Itu ya kisahnya. Awal ketemunya di situ. Awal ketemunya di situ 2014 di rumah. Terus di situ Birin langsung main apa jadi pemain figuran dulu atau cuman lewat-lewat doang gitu? Pemain figuran kan lewat-lewat aja dulu misalnya gitu. Figuran juga, ada juga pemain inti di dalam. Ada ya, awal-awal gitu ya? Iya, sama Haji Ibran kan. Ya, oh iya. Dulu. Jadi langsung klop gitu ya? Langsung. Karena kan sudah kenal lama kan ibaratnya, karena tidak semudah itu namanya komedian pasti juga butuh konsep yang bagus supaya membuat cerita itu menarik. Menjadi menarik. Benar, banyak ditonton orang. Ya, terus macam karakter, karena kan yang orang tahu kan karakter Julak Atu ini melekat banget ya, melekat banget kan juga Birin. Ada nggak karakter-karakter lain yang misalnya selain daripada Julak yang mungkin Julak juga senang atau gimana? Banyak kalau karakter itu. Selain daripada preman lah. Kalau Julak Atoy itu kan ada dua, Julak Atoy yang buta, tukang urut buta, sama preman batang. Itu waktu di Licak dulu kan. Kalau di Licak itu karakternya Julak Atoy buta, preman batang, naga kulacing yang preman jagain batang. Habis itu Anang Banau tuh playboy kampung, cap gayung. Pokoknya playboy ada juga ya playboy cap gayung gitu. Ada. Pokoknya berkampung. Setiap dekat cewek ditolak. Habis itu pengemis, lain tuh HP gue tuh biasa. Paling kolektor nelfon. Suka nyetel tempo. Oh iya. Di tas gue itu. Aman aja. Lanjut aja. Iya, terus. Anggap iklan. Iya, iklan apa? Sama mana tadi? Sama mana? Ya, sebagai yang tadi dari kucing jadi pengemis, habis itu jadi orang gila. Banyak dulu, cuma waktu di Licak itu yang lebih didalami karakternya Julak Atoy. Karena kan sampai sekarang ya Julak Atoy. Sama preman batang, sama si kemarin tuh Juki Kurus. Juki Kurus sudah selesai itu kan. Habis itu selesai, itu di Licak. Nah, kalau di Julak TV itu karakternya lain lagi, tetap ada Pak Haji. Ada Pak Haji gitu ya. Sama Oto Bang. Pak Haji itu namanya karena orang nama sudah melekat di Julak Atoy. Julak Atoy benar. Ya tetap namanya Julak Atoy. Namanya bener. Julak Atoy. Iya benar, karena kan kulihat sekarang yang paling melekat itu kan Julak Atoy ya. Saya kenalnya aja Julak Atoy. Jadi panggilannya kalau dipanggil orang sekarang itu Julak Atoy atau ada bos. Oh, bos. Bos. Masalah sekarang itu kalau Birin itu namanya siapa? Namanya siapa yang sering dipanggil orang? Apa kan nama karakter apa nama asli? Tetap nama karakter. Tetap ya. Karena nama sama karakter kurang lebih aja. Benar, kurang lebih aja benar. Kan cuman masalahnya kalau di kampung saya di Kahoy, mereka kalau lewat depan rumah pasti apa manggilnya? Julak Atoy loh ya. Saya langsung keluar, salah, saya Julak Birin. Oh iya. Oh iya, maaf Om, salah Om. Terus itu. Jadi itu ya. Salah mereka manggil kan. Salah kadang-kadang salah karena kan mungkin karena banyaknya karakter. Terus yang paling sering dimainkan jadikan karakter yang asli itu apa? Ya, kalau menurut Birin? Julak Birin. Kadang-kadang kita kalau tergantung ide cerita. Kalau ceritanya kita ganti nama lain. Nama lain gitu ya. Cuma kebanyakan Birinnya namanya tetap si Birin namanya. Biarnya berganti-ganti. Birin ini kada cocoknya jadi penjahat, kada cocok. Jadi pokoknya kada cocok. Jadi Birin itu sudah mukanya ini muka ada ceria, tidak bisa marah. Kalau Julak Atoy bisa beda. Marah. Beda banget ya. Birin kan ya. Kalau dijadikan preman tidak cocok, apa segala. Bajunya kan yang itu aja. Kalau peranku banyak. Julak Atoy, habis itu si Calau yang rambut kerebo itu kan. Ada preman baru itu Megaloman namanya kan. Megaloman, habis itu banyak lah pokoknya. Tapi kalau ditanya lebih suka karakter yang mana, sebetulnya lebih suka tuh karakter itu yang di luar Julak Atoy, yang malah di luar daripada Julak Atoy malah yang disenangi. Kalau enggak, masuk yang paling kusuka. Benar. Kalau yang disukai orang tuh kan karakternya Julak Atoy. Benar, karakternya. Yang Pak Haji itu sama si Utuh Bangang. Cuma kadang ketika pas lagi bikin gitu agak-agak bosan, jenuh ya kan. Bosan ini aja, makanya bikin cerita yang lain, preman, kisah yang lain. Biar enggak bosan kita. Makanya karakternya banyak. Birin ini kayak aja Birin. Kita bikin kurus kada bisa. Bisa. Kita palsu ototnya. Tapi pernah nggak terpikir misalnya ganti nama Julak Atoy? Karena orang kan kenalnya Julak Atoy. Nah, saya lihat di iklan-iklan yang diperankan itu selalu pakai nama Julak Atoy. Apakah karena yang misalnya yang meminta iklan itu sendiri yang meminta karakter Julak Atoy aja yang dipakai atau gimana? Jawab Birin, aku akan jawab Julak dulu.
Julak aja. Kamu aja jawab Birin. Jawab aja, jawab. Iya ya kan. Sebenarnya Nah, jadi kayak ini. tergantung Jadi gitu. kalau Sudah berarti. Oke, Udah. oke. Oh ya, makasih berarti. Lagi julak hati berarti. Jadi, apa ini namanya? belum ngomong. Jadi kalau kita lagi bikin video endorse itu kadang kita nanya dulu mau pakai karakter yang mana. Iya. Oh, Kadang iya. ceritanya kalau memang ceritanya sesuai dengan si Julak dengan si Utuh, kita pakai Julak dengan si Utuh Bangang. Tapi kalau ceritanya tuh nggak sesuai, misalnya cerita tentang kampung kan ini cocok ke Julak. Kalau ceritanya lebih agak modern, kalau Agak modern ya? ganti Birin, ganti preman, ganti karakter lain. Oh, berarti disesuaikan juga berarti ya. Iya. Selama Disesuaikan. dulu harus pakai julak katui Iya. gitu ya. Tapi pernah nggak ada misalnya teman-teman saya maunya julak katui aja gitu. Misalnya harus Iya. pokoknya nggak boleh misalnya mungkin julaknya mau ganti tapi permintaan iklannya saya maunya julak katui gitu. Karena Iya. fanatiknya karena orang kan Senang kenalnya itu. julak katui itu, karakternya julak katui. Pernah Iya. nggak? Jawab Birin. Ya memang ada. Memang ada ya? Iya, sesuai pesanan kan. Benar-benar karena kita kan harus ngikutin Ya, mereka. benar klien gitu ya. Klien, betul. Atau pernah ganti karakter lain lagi si Birinnya atau gimana? Nggak. Jarang. Atau pengen sekarang misalnya ganti lagi, kayaknya bosen nih itu terus gitu. Ganti nama atau ganti? Tapi tergantung nanti ide ceritanya nanti bisa diganti. Oh ya pasti bergulir gitu Iya. ya. Kemana anak berganti ya, Bu Birin? Adalah, kalau dari, Iya, siapa tahu ada nih, siapa kalau tahu dari selama karakternya adalah Ikam Birin. Aku pengen jadi karakter. Biasanya kan aku yang menentukan Ikam jadi apa. Adalah Ikam kepengen jadi karakter yang lain apa? Ada, cuman belum waktunya nanti. Enggak, tapi adalah. Iya, iya benar. Ngomongkan aja sekarang kan bocorannya lah bocorannya. Apa? Pengen apa? Kalau berat tidak, kalau Oh berat iya, tidak. terlalu berat sebelah. Ya Birin, sama ini kan aku kan mau kisahkan Benar. karakter sesuai Iya, aku. iya. Tapi adalah Ikam. Aku pengen jadi ini. Siapa tahu baru terungkap di sini gitu kan. Ada. Yang jelas itu tadi sih Apa? Pengen dari dasarnya kan Kutai itu. Oh, Kutai. Jadi ada nama itu, cuman lupa aku namanya ada pernah aku bikin di rumah. Oh, udah ada berarti ya. Udah ada konsep ceritanya ya, berarti ya. karakternya gitu. ada. Apa jadi apa? Iya, jadi dibocorkan modelnya kayak aja apa? sekarang pokoknya gitu. Kalau kayak misalnya jadi apa, misalnya jadi Pak Haji, jadi apa Unta. atau jadi calau kan beda-beda. Beda, ini beda. Apa? Modelnya kayak apa? Modelnya itu seperti orang biasa, cuman bajunya ya nanti ada rompinya sama dengan celana. Habis itu, Pakai kopiah seperti kemarin, ikat kepala. berarti Nah, kedada berubah sama aja. Oh, Berarti enggak, sama beda. aja berarti ya. Kalau itu sama aja berarti yang harus dibedakan tuh karakternya jadi ya, apa itu kalau karakternya tentu beda. Kan selama ini kan ini nih yang jadi anu nih. Heeh. Brand nih. Jadi ya brand. Di mana-mana pasti orang tahu ini. Heeh. Kayak pernah lihat. Nah, tahunya apa di sini. Oh iya Ah, iya, iya. kuat banget berarti ya. Tapi bisa juga bilang karakter Ikam itu tinggal kasih lakban yang di sini jadi kumis itu kan ada kan Iya. alis kan itu bisa itu kan Bisa. lakban alisnya dia jadi beda. Memang baju sama apa semua sama. Cuma wajah dibedain. Ya yang wajah itu beda jadi otomatis kan pakai alis itu nanti dilakban kayak Shinchan gitu. Ada Shinchan. gitu lah. Ada. Jadi beda karakternya. Kumis lah Kumis itu bisa dipanjangi. itu. Pakai lakban yang Enggak. hitam itu lah. Maunya ini kayaknya sekali-sekali dia jadi jagoan. Maksudnya dari awalnya kalah. Kalau jagoan kan dia menangnya belakangan. Menang belakangan, betul. Iya, dia selalu menang depan. Nanti belakangnya kalah terus. Kalah gitu. terus, Nah, iya. Pasti pengennya seperti itu pasti. Iya kan? Nggak cocok. Apa mumpung sekarang gitu udah bisa. Sebenarnya itu ya tuh memang pernah yang komen, kasiannya Bang Julak Birin tuh enggak mau melawan. Cuman kemarin di IG ada yang ngomong, nah alhamdulillah Julak Birinnya akhirnya melawan. Akhirnya melawan gitu. Tapi ya. ujungnya mati juga. Sebetulnya kada mati bang itu selamat nih Kam. Ya ceritanya. Bukan musuhnya yang ibaratnya matiin ujung-ujungnya malah kesandung kata apa. Bisa jadi. Terus yang pembuat ide cerita ini, apakah pernah juga Birin misalnya terlibat dalam pembuatan ide cerita atau seperti apa, atau misalnya Julaknya doang yang bikin gitu? Kalau ide cerita tuh biasanya yang buat aku memang buat. Benar. Kalau misalnya kayak Birin hendak terlibat, kadang bilang nih selesai adegannya lo Birin nambahi. Benar. Di tempat. Nambahi. Di tempat. Nih bagus adegannya begini benar. bilangnya lucu. Benar. Kurang lucu itu Birin. Jadi ku tolak. Oh, tolak langsung ditolak mentah-mentah. Iya. Oh iya, itu yang mau ditanyakan, maksudnya kalau di saat berbeda itu apakah misalnya Birin, waduh ini kok malah pendapat saya nggak diambil. Ya, memang Ada. sering soalnya egois nih Birin lah. Iya. Dan juga terkadang nggak bisa, sudah ditentukan oleh yang pesan. Nah, gitu. Oh iya. Kalau jadi sebetulnya ya sudah ditentukan sebenarnya kada jawab Bang Birin. Cuma
Itu sudah pas lagi bikin adegan, kan adegan bahaya kan bahaya. Kan kadang pikiran tuh beda kan, kayak pikiran Birin dengan pikiran kan beda. Ini sebagai contoh kliennya gitu ya. Nah, lain cara bikin ide cerita, misalnya kan titik-titik tambah titik-titik sama dengan 2. Nah, kalau pemikiranku 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar. Pikiran Birin kan 2 tambah 0 2. Benar. Nah, ya. Kalau tujuannya sama maksudnya. Tujuannya sama. Cuma karena prosesnya berbeda. 1 tambah 1 2 ini lebih bagus. Birin ngasih masukan. Kayak nanti kalau adegannya begini. Kalau memang adegannya bagus, cocok, oke, ku terima. Tapi kalau misalnya kada cocok, ini ditolak. Langsung tolak. Kurang. Oh, pokoknya harus tegas gitu ya. Langsung. Oh, benar. Biar cepat selesai juga kan. Kurang. Benar. Terus mendapatkan cerita memang tuh apa sih ada tipsnya enggak? Terutama Julak Atwi kan sebagai yang punya ide cerita. Kok misalnya ide ceritanya bisa berbeda-beda dan kemudian menarik buat penonton itu apa misalnya tipsnya gitu. Kalau cerita beda-beda sebenarnya kuncinya tuh satu aja. Bakat Birin lah. Bener. Ya, apa namanya? Pengalaman, bakat sama bakat kada juga semua orang tuh punya bakat asal diasah ya kan. Cuma gimana galinya kayak biasanya kan misalnya ada orang itu mau menggali ide misalnya kan gitu. Biasanya menyendiri dulu misalnya kan atau ke pinggir sungai dulu gitu kan atau gimana gitu. Ya, kalau biasanya kalau bikin kisah itu pertama itu kan menghayal dulu. Menghayal tuh enggak perlu sendiri apa. Pokoknya diam aja melamun. Kayak orang gila gitu sudah melamun. Melamun diam. Tapi ini hayalan jalan nih kemana-mana. Imajinasi jalan. Habis itu kadang pas lagi naik motor dapat ide cuma penggalan sedikit aja. Cuma misalnya begini kan. Diam itu emas bilang. Diam itu emas. Diam untuk emas. Jadi pertahankan diam itu sampai harga emas naik gitu. Cuma dapat kata-kata itu ambil simpan. Nah, dari kata-kata itu kan mengembang jalan, jadi dikembangkan ya. Dari satu kata dua kata itu habis itu nulis itu pas lagi ada ide pagi nulis bisa siang, malam, pokoknya kalau sudah tertulis nggak bisa diganggu itu. Bisa lepas blank lagi ya. Nah, itu kadang-kadang akhirnya kalau kayak gitu mungkin butuh waktu kali ya untuk mendapatkan ide sambungan. Atau misalnya di saat bikin cerita langsung begitu bikin langsung jadi atau misalnya bertahap juga. Misalnya malam ini jadi separuh atau misalnya seperempat, nanti berikutnya besok malam baru cari lagi gitu. Kalau bikin itu paling hari ini bikin bisa langsung jadi. Bikin cerita hari ini kan jadi langsung jadi. Bisa juga pas lagi setengah sudah jadi kan simpan dulu. Pas besoknya baca-baca lagi. Kayaknya perlu ditambahi lagi. Dia bisa setengah jadi, bisa semua full jadi, bisa agak lama jadi. Bisa juga berarti ya prosesnya tergantung. Kalau memang pengen kan terbagus lama. Pas lagi ada ide nulis. Pas lagi ada ide tuh nggak boleh terganggu tuh, pasti ngalir nulisnya tuh. Kalau tiba terganggu, terputus nggak bisa, akhirnya kita mau bikin nggak bisa nyambung lagi kan. Sambung besok lagi untuk dapat ide itu. Ini bisa menjadi sempurna gitu satu ide cerita. Pokoknya banyak ya referensi nonton film bisa pencau, baca komik, kan koleksi komik juga tuh. Benar-benar. Banyak. Orang yang bisa menulis itu orang yang sering berimajinasi, orang yang sering baca. Hayal gitu ya. Orang baca komik itu sudah hayalan. Oh iya. Cut dulu. Birin, orangnya mana nih? Loh, hilang. Orangnya izin mau ke apa namanya tuh? Jadi aku yang gitu. Nah, berhubung orangnya ndak ada Birin, jadi sekarang aku yang bertakun Birin. Jadi nama asli siapa? Sabirin. Sudah punya pacar belum? Belum. Menikah sudah. Ada untuk rencana pengen kawin ada enggak? Nikah, kawin gampang, nikah susah. Iya, nikah. Ada rencana. Ada rencana. Kalau diizinkan rencana pasti ada. Cuma yang jadi masalah apa masalahnya? Masalahnya nggak ada yang mau. Calonnya nggak ada. Banyak disabar aja. Bisa jadi jodoh Hikam tuh Birin pertama belum lahir, ya kan? Bisa juga jodoh Hikam tuh disembunyikan hantu. Ya kalau bisa juga jodoh Hikam nih lagi berkeliling. Mencari sinyal berarti. Hikam kan tinggal di Samarinda. Jodoh Hikam aku curiganya tuh bisa di ini di Amerika. Lain di Arab.
baja gue apa namanya tuh? Zamba gue apa namanya? Jauhnya apa? Jangan tuh dari Afrika. Apa namanya? Zimbabwe. Siapa tahu jodoh Hikam tuh ada di Zimbabwe tuh Birin. Jadi saking jauhnya jodoh Hikam tuh dia perlu perjalanan sampai mungkin perlu waktu 10-15 tahun lah baru ketemu itu. Tuh, mana sudah. Oke, orangnya datang sudah. Lah sampai aku bulik. Lah ini serius nih. Sampai aku bulik tiba-tiba di WA. Pokoknya kalau kita sudah bulik dari sini kan otomatis kan hak milik pribadi. Tiba-tiba di WA, jam tangannya lupa kembalikan ya. Mau aku tahu lagi sudah punya. Ancamannya lain, lebih berat ancamannya. Pokoknya kalau sudah sampai aku bulik ini kan namanya nggak ada yang mengingatkan ya di WA. Biasa jalan tuh miring mesti jalan. Oh iya. Tiba-tiba ketahuannya biasanya berat sebelah gitu ya. Bilang jam nggak tahu lagi sudah keluar milik sudah. Terus aktivitas kalian kan pasti orang pada tahu ya. Kalian orang sibuk lah pokoknya. Sibuk banget kan. Kami itu saking sibuknya lah, saking punya manajernya itu kan. Bahkan kita mau kencing, mau berak itu ada anunya, ada apanya tuh. Ada waktunya ya. Ada waktu misalnya ini jamnya gitu. Misalnya lagi ketemu sama orang kan. Ini kita lagi ngobrol nih kisah-kisah. Tiba-tiba datang manajer. Pak Julak Atuh ini waktunya untuk kencing katanya kan. Belum kencing bilang nanti aja, tapi ini sesuai jadwal kencing. Sudah kencing dulu kan. Jatahnya 10 menit. Balik selesai. Jadi harus disiplin. Jadi lama nanti ada lagi datang lagi. Ini waktunya boker bilang. Padahal belum waktunya. Seandainya kami ada manajemen, cuman belum ada. Itu harapan. Terus kalau Birin, misalnya kok sibuk banget ini kan, apa kegiatannya beberapa? Kalau sebenarnya kegiatan utama itu penjaga kosan di depan rumah. Wakar. Wakar bilang orang kan. Sibuk banget kan ya. Itu kan kerja malam. Cuman kalau orang masuk FBI. FBI itu. Itu mangkap. Jadi kalau orang masuk keluar ya aku juga. Nah, selain itu di rumah juga penjahit juga. Penjahit. Nah, terus itu ada apa? Supir panggilan. Banyak banget memang ya. Wajar dong, wajar kalau sibuk. Berarti selama ini memang sibuknya ya gara-gara itu gitu ya. Kada juga sibuk pangnya. Pas tekenanya sibuk. Pas waktunya. Oh, tekenanya sibuk ya. Yang kalau kada tapi sibuk santai berdiam di rumah stres ya. Kadang keluarga datang dari Hulu kan banyak enggak paham jalan di Samarinda. Ya sama aku. Jadi hubungi Birin gitu ya. Kadang tidur di rumah. Di rumah, langsung ke rumah pokoknya. Tidur di rumah sama di rumah, Birinnya tidur di luar. Enggak lah. Iya. Orangnya di luar. Guring. Ya intinya dikerjakan tuh apa yang bisa. Terkadang orang minta tolong carikan motor, mobil, rumah, tak carikan. Benar. Semua. Terus aktivitas itu dilakukan memang hobi apa memang aktivitas? Bukan hobi, misalnya panggilan hati aja. Oh, panggilan hati. Itu panggilan hati. Panggilan jiwa belum ada. Belum ada panggilan hati. Jadi intinya membantu tolong karena enggak paham gimana dari teman SD sampai kuliah semuanya tahu serba. Semuanya benar. Pasti. Jadi tolong ini alhamdulillah ada rezekinya lancar. Oh ya dah deal besok jadi. Mungkin karena jiwa benar, terus jiwa persahabatannya kelihatannya erat banget ya mungkin. Akhirnya teman-teman sampai ibaratnya udah sampai sekarang masih percaya ibaratnya kan masih sering menghubungi gitu. Kalau Julak sendiri hobinya kan pasti sibuk kan. Pernah nggak misalnya pasti bersepeda lah, sekarang kan orang zaman sepeda kan. Kalau dulu kan harta tahta wanita ya kan. Benar. Habis itu dulu lalu berganti harta tahta kota. Sekarang beda lagi dah harta tahta sepeda. Oh berarti diubahnya tahta sepeda. Harta tahta sepeda. Berarti diubah berarti jadi sepeda. Apa alasannya kenapa sampai kok bisa seperti itu? Harta tahta kemudian sepeda. Kan lagi ramai orang naik sepeda kan. Jadi kalau sedang naik sepeda wanita tuh ada kepikiran lagi sudah sepeda aja ya sampai malam sepeda sampai malam. Jadi itu hobinya. Berarti itu hobinya apa sekarang hobinya hobi sepeda hobinya. Kalau sepeda enggak. Kalau hobi itu hobi baca komik Baca komik ya? Berarti dari situ terinspirasi misalnya banyak ide cerita yang muncul dari kebiasaan membaca komik gitu ya? Mulai SD kelas 6
sampai SD kelas 6 ya, sampai kelas 6 sekarang. sampai sekarang sudah berkeluarga apa tetap sampai Tetap Lemari penuh senang dengan komik. komik. penuh dan Berarti komik. di rumahnya banyak komik dong. Satu lemari. bukan Satu satu lemari. lemari Birin, Ah, satu rumah. 4 lemari. belakang. Lemari banyak Di belakang lemari. Banyak banget pokoknya. banyak Iya. komik pokoknya. Nanti kan berarti bisa dibagi-bagi. Pokoknya banyak komik sudah. Ada persamaan enggak misalnya kegiatan selain daripada video ini, persamaan hobi misalnya atau apa? Misalnya biasanya kan ada orang berteman terus misalnya hobinya juga sama-sama misalnya motor besar atau apa, sepeda tadi misalnya atau jogging atau seperti apa? Ada enggak persamaan dan perbedaannya? Hobi kita yang sama apa? Pertama suka nonton, Ah. suka jalan dulu, sering ke Tenggarong sama-sama. Oh, kada Birin sekali aja kita berjalan. sekali. Jangan Birin hoak gitu. Nah, jadi Hobi yang sama tuh Pak kami sama-sama suka stepencau ya Iya, nonton. Ya, nonton. Oh, dari- stepencau. Itu aja. hobi nonton. Ya, nonton. Kalau hobinya Julak nih kan sedengar-dengar loh ya. Saya pernah baca Julak Ati hobi misalnya foto-foto dengan artis gitu. Oh iya. Nah Ada, itu ya, kok itu hobi nggak diungkapkan itu. Hobi ya, hobi. Ah, benar. Itu ya hobi itu. Kenapa bisa seperti itu dulu? Dulu kan waktu masih kerja masih di leasing kan kita standby di dealer Yamaha. Nah, di situ dia kerja sama. Jadi setiap ada artis yang datang dia sponsor. Sponsor. Event. Jadi setiap ada yang datang event di mana itu kan dia yang sponsor tiket. Jadi jam 3 tuh datang cuma menyapa penggemar di situ. Jadi banyak orang berfotoan dari Ari berfotoan. Lasso, Ben Wali, Ben Hello. Ya waktu orang ngambil foto tuh males berfoto, bilang ngapain berfoto, sama aja kita manusia ya. Benar. Habis itu tapi karena rame ya berfotoan. Pas udah lama-lama aku lihat kan di album banyak juga foto dan artis. Kayak apa juga ini belum ada orang hobi yang berfoto sama artis. Karena orang pikirannya tuh kalau foto dan artis itu pasti pakai duit banyak. Iya. Benar. Belum lagi belum lagi ke Jakarta Anda. Jadi aku berfoto dan artis itu semuanya di Samarinda semuanya. Di Samarinda semuanya. Setiap Siapa-siapa aja yang sudah misalnya berfoto. Saya dengar kan apa Sepultura ya salah satunya ya. Kalau pertama artis lokal dulu. Ari Pokoknya Lasso. Jambrut Kahitna, habis itu Opian Daresta, Dewa, Noah. Pokoknya tapi yang aku sukanya foto tuh yang sama band-band lama. Band-band lama. Band-band lama. Band-band waktu Itu masih sekitar zaman tahun SMP. berapa itu? Itu tahun berapa itu? Mulai 2000 hobinya? Iya, maksudnya waktu sering Suka hobi foto-foto. ya, benar Ya, suka foto-foto itu gitu. Itu 2008 nggak 2000 apa sampai sekarang ini. Cuma karena sekarang enggak artis nggak datang lagi. Jadi pas foto sama artis Indonesia kan, lalu ditantang teman. Ikam nih kayaknya kalau berfoto sama artis lokal oke lah ku akui sudah. Bisa coba kalau ku akui kalau memang hebat bilangnya kan kalau berfoto sama artis luar negeri ya. Pas ada Sepultura datang Tenggarong. Habis itu Sepultura, Testament, Michael Turok, Air Supply. Habis itu Skid Rock. Ya. Wah, itu sudah. Pernah semua berarti ya? Pernah ketemu langsung ya? Ketemu langsung. Apa foto. masuk langsung gitu aja atau minta izin Oh, pasti ya? Kita sudah tahu seluk beluknya. Jadi Kesempatannya ada. langsung hotel kan biasanya kalau hotel tuh kalau kita datang pagi karena pagi itu jam makan pagi pagi selesai dia makan tunggu lobby foto selesai. Biasanya kan dilarang itu. Biasanya saat misalnya hanya bisa bertemu dengan fansnya misalnya di saat diadakan jumpa fans misalnya itu kenapa bisa Julak Ati masuk gitu? Kalau itu orang kan nggak tahu celahnya karena dulu orang pikiran ini kalau ketemu sama artis ini harus jumpa fans. Benar, jumpa fans. Kita datangin ke hotel. Jadi caranya pas pagi datang ke hotel duduk di lobi pas dia lagi makan itu kan jam bukan lewat cegat foto selesai. Tapi kalau sudah dia manggung kita mau foto susah Nggak itu bisa. foto susah. nggak boleh lagi Kalau ya? kayak di Tenggarong itu sebelum dia kan manggung kan di lapangan bola itu kan dia nginapnya di hotel yang apa di lantai yang di atas gunung itu hotel apa? Kumala. Lain Tenggarong Birin hotel apa itu? LT. Hah? Ya itu Grand LT kan. Oh, Grand LT. Jadi dia manggung itu berangkat dari hotel berangkat ke stadion itu kan jam 9 jam 9 malam berangkat bisa jam 8 malam. Kita datang sebelum jam itu. Jadi standby memang sudah ya Langsung datang ke main hotel. Di nungguin hotel ya? tuh sunyi, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ibaratnya tuh mungkin nggak berani datang duduk santai. Nah, Jadi nggak lama keluaran dia. Pernah misalnya ditegur sama misalnya manajernya atau Security apa? security atau apa?
Pernah? Enggak pernah. Aman dan terkendali. Iya. Nah, terus kemarin permisinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bisa dikeluarin enggak bahasa Inggrisnya misalnya? For example, no smoking. Dilarang berkelahi kata orang. Apa? Katanya dilarang berkelahi ya? Kalau beli becakot. Itu sudah. Jadi foto kan ketemu pas dia keluaran datangin foto, tapi enggak semuanya foto. Kadang ada yang sombong. Ada juga yang pasti ya. Ada yang sombong, ada yang baik gitu. Ada yang baik. Ada yang baik, ada yang sombong. Udah, yang ada aja. Benar. Kalau sekarang kan Julak sudah malah sekarang sudah jadi seniman yang ibaratnya dia jadi konten kreator ya. Pasti ada fans-fansnya juga, mungkin sudah seperti yang dulu dia yang mau berfoto dengan orang, sekarang malah Julak mungkin yang diajak. Pernah. Jadi itu ambil pelajaran dulu kan, dulu ketika ketemu dengan ini, kalau kita berfoto dengan artis itu kan selesai, kita senang, himong, pokoknya senang, luar biasa, baik orang ini. Jadi sampai ada kayak Adon Best Jam itu, kita bertwitteran aja pengen ketemuan karena ndak kan, dia janjian bisa foto ndak, bilangnya agak karena malam ndak sempat foto, bisa aja ketemu jam 8 pagi di sini. Aku datangin, ketemuin kan, ternyata udah lama datang nih foto, baik orangnya. Nah dari situlah aku ambil pelajaran. Jadi kalau setiap ada orang mau foto kan ndak pernah nolak, ayo foto. Malah kadang kalau tekanan orang tuh pengen betul rumahnya jauh atau gimana, bisa kadang aku datangin ke rumahnya. Saking anunya, karena pernah merasakan maksudnya seperti itu ya. Bisa ngejulak ya, pas kita datang ngasih kejutan, senang dia. Benar. Orang himung sudah yang foto gitu kan. Cowok, cewek, ya kan, orang tua, kekanakan itu sudah. Pernah juga mungkin ada yang histeris sampai Julak apa misalnya minta foto gitu. Paling kekanakan ya. Kalau histeris Birin ada pernah dicubit-cubit Birin. Oh iya Kak, seperti Birin misalnya. Kalau Birin pernah di mall. Pertama mereka dan juga di mall, di Islamic kan, aku juga di Islamic kan sebagai penyelawat. Begitu berdiri di bawah tangga itu mereka tuh bolak-balik gitu kan. Jadi saya perhatiin ini ngapain gitu kan. Ujung-ujungnya datang Julak Lamak ya. Langsung foto gitu ya. Kalau di mall lebihan lagi. Begitu stop. Siapa ini? Kenal enggak? Julak Lamak. Langsung foto. Ya, suami istri semua langsung foto gitu ya. Sama anak-anaknya. Tapi pasti kalau begitu pasti langsung mau tidak mau kan, maksudnya namanya fans kan, ibaratnya harus hadapi mereka. Benar. Pokoknya enggak pernah aku tolak pokoknya. Enggak pernah ditolak. Oke gitu. Sampai sekarang pun ucapan ulang tahun kita bikin kan. Terus kalau pembuatan konten, range harga sebenarnya pembuatan konten itu memang berapa sih sebenarnya pembuatan iklan? Bisa nggak dibocorin di sini? Kalau konten pembuat konten tuh dia macam-macam harganya. Mengendoskan lah. Benar. Macam-macam paket. Kadang kita bisa ngeliat yuk ini yang bikin pemerintahan kah, UKM kah. Kadang kalau kita kasih tarif besar ya kan, kadang UKM nggak mampu. Benar. Kalau kayak yang besar itu, yang misalnya perusahaan, kita kasih tarif yang murah, dia batuk aja itu. Ada juga namanya. Kalau misalnya gini kan, misalnya perusahaan besar ini ya kan. PT. Yang penting kan bukan duit pribadi itu kan. Bener. PT. Itu bisa kita kasih budget 5 juta. 5 juta. Itu belum tuh nanti dinego-nego gimana kan. 5 juta. Kalau misalnya kita kasih misalnya 500.000 misalnya kan, batuk aja ya, tuh batuk. Cuma itu kan sudah kasih 5 juta. Kalau kayak UKM itu kasihan. Ini ada yang 5 juta, ada yang 2.500.000, ada yang IG itu 8,5. 8,5 gitu ya. Yang UKM kan belum lagi dinegonya. Ada bahkan yang 50.000 tetap kami bikinkan. Tetap dibikinkan. Ya, cuma batis saja kita syuting. Suara dan kaki. Suara dengan kaki. Berarti jalan kaki suara gemetaran. Itu sudah. Jadi macam-macam lah. Kadang kita lihat juga. Oh ini. Kadang kayak UKM itu tiba-tiba bikin kan. Kayak misalnya orang jualan yang rombong di itu kan berapa? 2,5.
bisa nggak sanggup ya kan. Benar, karena kan udah sesuai mungkin dengan pendapatan mereka pasti kan. Menyesuaikan. Bedanya kalau misalnya kayak 5 jutaan itu ceritanya bikin terbagus, lokasinya banyak ya kan? Betul. Sudah kalau kayak sebangsa kayak 8,5 atau di bawah itu kadang lokasinya cuma satu tempat aja. Kadang kami cuma duduk aja ibaratnya. Sesuaikan budgetnya. Tapi kalau terkena moodku lagi bagus, bisa jadi yang murah itu panjang, lokasinya banyak. Kalau terkenanya lagi pengen bikin cerita, panjang gitu. Ibaratnya mungkin awalnya pendek aja tapi karena dikembangin gitu ya. Pas lagi kepengen. Tapi kalau lagi simple aja. Berarti harus tunggu moodnya juga berarti. Iya. Terus pendapatannya Birin. Pendapatan Birin ini, jangan dibuka berarti jangan dibuka. Birin ini pendapatnya dalam sehari, dalam sebulan tuh bisa 10 jutaan. Nah, tapi itu potong pajak. Potong pajak sekitar 90%-an ya potong pajak. Banyak pokoknya. Jadi tinggal 10%. Ini bukan hanya dalam konten kayaknya ini di podcast juga dikerjain pajak. Gede itu sudah. Ada lah pokoknya. Terus pernah enggak dapat klien yang menjengkelkan? Wah, itu ada itu. Ada. Banyak banget ya. Kamu dulu Birin. Silahkan. Bisa nggak dibocorin satu aja? Jangan banyak ini. Banyak aja banyak. Ada sambil. Misalnya banyak konten misalnya begini. Iya. Misalnya kita bikinkan orang kan. Dia ini usahanya nih bagus. Besar. Iya. Banyak karyawannya. Iya. Ya kan? Banyak karyawannya. Lalu dia minta harga yang murah. Tidak sesuai. Ya, anggaplah kita sebut aja ini, tapi ini nggak usah sebut harganya berapa lah, pokoknya kita rahasiakan aja 500 ya kan. Habis itu sudah segitu dia gede lah. Habis itu nawar 300 bilang pepadaan. Masalahnya kita nih bayar pemain, bayar kameramen, bayar ini, beli bensin lagi, belum ide cerita. Kita ndak pakai bensin, pertalit gitu. Bensin sorry pertalit Jadi itu kan 3 pemain, minta dia bikin durasi panjang. Kita bukannya apa, setidaknya hargailah ini kerjaan kami. Benar. Ibaratnya kayak kita jualan nih, harganya sudah kita patokannya sudah 500 lah patokannya. Jadi kita dapat barang 500, kita jual 1 juta. Orang nego berapa? Nego 700, masih untung. Nego 400 masih untung. 550, masih untung 50. 500. Berarti udah mulai jengkel ya. 300 ya tekor kita ya kan. Jadi sudah ada ya yang begitu ya kan. Ibaratnya sudah habis itu ada jawab kita lagi bikin minta cepat. Nah, itu. Karena atau bisa. sampai ditolak misalnya saking menjengkelnya sampai ditolak nggak jadi. Kalau kita nggak pernah nolak, cuma apa ide cerita kan bikin video itu sehari jadi mengedit itu 3-4 hari. Yang lama itu bikin ide cerita. Benar konsepnya ya. Konsep itu nggak bisa hari ini jadi selesai. Kalau kita mau bikin yang simple bisa mudah gitu ya. Atau tidak bisa. Langsung di mana beli toko emas kamu? Kalau mau beli toko emas ada tempat yang bagus. Toko emas Jati Jaya di Pasar Ijabah. Itu murah meriah itu. Habis itu yang jaga manis sebenarnya kan. Penjaganya selalu senyum. Selesai sudah kan? Itu sudah biasa. Udah biasa. Biar duduk di kursi juga bisa. Tapi kalau kita bikin tuh ada alur cerita, ada jalan cerita apa segala itu. Ada juga pas kita lagi mengedit, kita kasih ke video orangnya kan. Minta direvisi sekali. Habis itu selesai kasih lagi minta revisi berapa kali selesai juga. Ada juga video sudah kami share apa segala, pembayaran belum ada juga. Biasanya kita DP dengan DP. Habis itu DP setelah video jadi pembayaran sudah enggak belum. Sekalinya malah belum gitu ya. Belum bayar. Tunggu kadang enggak kami share dulu. Setelah dibayar baru kami share. Pengalaman itu seperti itu. Tapi yang paling tuh yang minta cepat itu aja. Karena kita minta cepat ya. Kita bikin video enggak bisa cepat gitu. Ide ceritanya itu. Kalau mau terbagus
Sabar. Kalau mau yang biasa-biasa aja, cepat, simple gitu ya. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Karena kita komedi. Memang berapa batas waktunya sih yang diperlukan untuk membuat satu ide cerita yang supaya menjadi itu sempurna, menjadi bagus lah pokoknya. Wah, nggak bisa dipastikan itu. Nggak bisa dipastikan. Kalau memang lagi ide langsung ada, bisa sehari jadi, 2 hari aja jadi. Kadang yang pasti klien tuh harus pokoknya tungguin sampai jadi aja gitu. Tunggu aja. Kadang kalau pasti mau dikasih tahu, kalau 1 hari sebelum syuting pasti dikasih tahu ini kami syuting. Kadang ada kisah tuh belum jadi. Cerita tuh sudah ada di kepala, cuma nulisnya itu belum. Ibaratnya ngembangkan. Pas saya mau bikin baru ada. Kadang ada sempat dulu mulai dari zaman bini lagi hamil sampai melahirkan belum jadi. Itu berapa bulan berarti? Wah, lama itu. Tapi orangnya sabar kan. Tapi akhirnya jadi bagus. Yang itu Birin, yang iklan coklat kah itu. Lama. Itu sampai lama banget ya. Dari bini. Apa kendalanya kira-kira? Kenapa sampai bisa lama? Itu kendalanya kemarin dia ide ceritanya mau pakai bule. Mau pakai bule. Susah kami ketemu bule orang barat. Kalau kayak bule kalau bule kampung bisa. Besok sudah berganti lagi pengen begini konsepnya sudah. Ya selesai. Biasanya kalau bikin konsep, kalau kami bikin konsep itu biasanya ketemu dengan kliennya kan. Kita tanya dulu. Maunya apa gitu. Ini yang mau ditonjolkan apa, maunya gimana, dia nyampaikan, ku tangkap, begini-begini selesai sudah. Baru bikin gitu ya. Baru bikin. Jadi ada kisah, ada kerangka cerita. Ada anunya. Gitu. Tapi nggak bisa cepat gue lah, sabar. Biar lebih bagus. Supaya lebih sempurna lah satu ide cerita yang menjadi sempurna ya. Akhirnya suatu waktu mungkin kontak Birin ini bantuin saya gitu. Ide ceritanya pernah juga seperti itu pasti ya. Nggak pernah. Kadang. Pokoknya nggak dianggap berarti Birin ini memang. Kadang udah buntu udah tuh. Kalau misalnya buntu ya kan, datang tempat Birin, ini harus cerita nih, idenya apa yang baru begini. Tambahin gimana? Gini cerita lo, coba nih udah cocok. Sesuai. Apa yang ku mau tuh nggak masuk standar gitu ya. Tapi biasanya ide cerita tuh pas lagi duduk berceritaan apa segala tiba-tiba timbul mendadak kok sudah begini. Beda. Soalnya Birin kan backgroundnya kan lain penulis bukan cerita. Dia bisa nulis. Cuma kadang kemarinnya bahasa Indonesia waktu pekarangan Indonesia kan diawali pada suatu hari. Udah mati sebenarnya udah ada lagi sudah. Itu berarti pada suatu hari sekian dan terima kasih. Beda. Langsung umum. Jangankan si Birin tukang kamera yang mau cerita kok tolak baca kan nggak sesuai ulang, nggak lucu sudah langsung tolak pokoknya. Paling bisa diterima cuma ku tambah-tambahin apa segala, ku revisi, tambahin bumbu kan orang itu kan beda. Ada yang kalau yang si kamera tukang edit dia memang ahlinya di edit kamera. Jadi untuk cerita tuh mungkin beda. Nggak bisa dapat karena lebih enak itu kita bikin cerita tuh aku yang bikin cerita karena aku bisa feel-nya dapat. Benar. Kalau orang lain yang bikin kadang feel-nya nggak dapat. Dan kemudian mungkin satu kendala juga kalau bikin cerita tuh misalnya diambil beberapa pendapat, akhirnya konsep awal yang sebenarnya kita mau bikin akhirnya karena diambil beberapa pendapat ini menjadi kocar-kacir jadi. Bisa juga seperti itu ya. Pernah juga seperti itu. Lebih enak tuh satu kepala. Benar. 2 kepala ya? Dengan siapa? Banyak dulu. 2 kepala dulu. Enak tuh satu kepala. Iya betul. Terus saya kenal Anda ini kan maksudnya ahli di bikin ide cerita. Paling tidak kan cara membuat konsep itu pasti butuh IQ yang tinggi lah bagi saya. Nah Birin dulu, saya mau tes Anda. Ini tes IQ pokoknya. Ini 2 kata tentang emas. Emas itu adalah untuk cewek. Itu aja berarti ya. Itu lebih dari 2 kata, Birin. Untuk cewek. 2 kata. Banyak kan nih. Kebanyakan. Terus si Julak Atuy 2 kata tentang emas. Menyenangkan bini. Nah ini baru mantap. Benar. Keuntungan berinvestasi berarti menyenangkan bini. Bini kan suka emas. Kalau kasih emas sudah. Bini kita berpahala juga. Ya bujur. Tapi Birin menyenangkan bini Iya udah. Cuma kita pacaran dulu. Iya bujur. Tenang aja, aman aja.